Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk belajar. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Silakan anak-anak membuka buku halaman 58. Di halaman 58, ini adalah muatan PJOK, gerak melompat. Silakan anak-anak bisa mempelajari sendiri ya. Kemudian halaman 59 juga masih PJOK. Nah, sekarang yang bawah, muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, masih sama seperti yang kemarin, membahas tentang dongeng. Ada sebuah dongeng di halaman 60. Mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya Burung yang Membalas Budi. Pada zaman dahulu hiduplah seekor burung yang tidak dapat terbang. Tidak ada satu ekor burung pun yang mau berteman dengannya. Suatu hari ia menemukan sebutir telur yang tergeletak di tanah. Ia mengerami telur tersebut dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Akhirnya telur itu menetas. Ternyata yang keluar adalah anak burung elang. Ia pun merawatnya seperti anaknya sendiri. Hari demi hari terus berjalan. Anak burung elang mulai besar. Nalurinya untuk terbang mulai muncul. Setiap hari, sang anak terus belajar terbang. Sampai suatu hari ia menyadari bahwa ibunya sangat sedih saat melihatnya mulai bisa terbang. Ia tidak tega meninggalkan ibunya. Akhirnya anak burung elang tersebut memutuskan untuk tidak terbang dan akan menemani sang ibu. Sang induk sangat senang dengan keputusan anaknya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat bahagia dan saling menyayangi. Nah, sekarang kita jawab soal-soal di bawahnya ya. Nomor 1, mengapa burung dalam cerita tersebut tidak memiliki teman? Karena burung ini tidak bisa terbang. Nomor 2, apa yang ditemukan burung itu saat berjalan? Burung itu menemukan sebutir telur. 3, apa yang dilakukan burung itu setelah menemukan benda tersebut? Nah, burung ini kemudian mengerami telurnya sampai menetas. Nomor 4, bagaimana sikap burung itu terhadap anak burung elang? Burung ini memperlakukan anak burung elang dengan sangat baik seperti anaknya sendiri. Kemudian nomor 5, mengapa burung itu merasa sedih saat melihat anak burung elang mulai bisa terbang? Burung ini sedih karena dia tidak bisa terbang, sementara elang bisa terbang. Dia takut ditinggalkan oleh anak burung elang, ya. Nah, sekarang yang B, kelompokkanlah kata-kata berikut ini ke dalam kata kerja disingkat KK dan kata sifat disingkat KS. Nah, seperti ini anak-anak ya, silakan menulis.
Terbang adalah kata kerja. Kasih adalah kata sifat. Mengerami adalah kata kerja. Sedih adalah kata sifat. Belajar adalah kata kerja. Oke, sekarang kita ke halaman 61. Nah, salah satu unsur dongeng adalah adanya amanat atau pesan. Nah, dari dongeng yang kita baca tadi, burung yang membalas budi, amanat atau pesannya apa? Nah, ini ya, kita harus membalas budi baik orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang bersikap baik pada kita, maka sebisa mungkin kita harus membalas budi baik dari orang lain itu, ya. Oke, sekarang kita ke muatan PPKN. Ada sebuah teks, kita baca dulu ya. Perhatikan gambar ini. Cika anak yang rajin dan penyayang. Setiap hari ia rajin merawat kelinci peliharaannya. Kelinci diberi makan secara teratur. Cika sangat menyayangi kelinci peliharaannya. Kemudian gambar yang kedua, Robi anak yang pemberani. Saat bermain ia tidak takut bermain gatrik. Robi juga anak yang ceria. Teman-temannya senang bermain dengan Robi. Halaman 62, kita jawab pertanyaannya. Bagaimana sifat Cika pada cerita tersebut? Nah, sifat Cika tadi bagaimana? Rajin dan penyayang. Nomor 2. Apa yang dilakukan Cika pada hewan peliharaannya? Cika merawat peliharaannya dengan rajin dan teratur, ya. Cika sangat menyayangi hewan peliharaannya. Nomor 3. Apa dampak sifat Cika pada hewan peliharaannya? Nah, karena Cika merawat hewan peliharaannya dengan rajin, teratur, sangat menyayangi, maka hewan peliharaan Cika tumbuh dengan baik. Kemudian nomor 4, bagaimana sifat Robi? Nah, sifat Robi adalah pemberani. Kemudian ceria, ya. Pemberani dan ceria. Apa dampak sifat Robi pada teman-temannya? Karena Robi punya sifat yang pemberani dan ceria, teman-temannya sangat senang bermain bersama Robi. Oke, sekarang yang B ya. Berilah tanda centang pada gambar sifat terpuji dan tanda silang untuk sifat yang tidak terpuji. Nah, ini ya, maaf ya, Buranum kurang memberi tanda silang di sini ya. Yang ini memelihara ikan, merawat dengan baik, memberi makan, ini centang. Kemudian yang ini membuang sampah sembarangan ya anak-anak ya. Nah, ini melempar sampah ke udara seperti ini harusnya disilang ya, tolong kalian silang. Kemudian yang ini merawat tumbuhan dengan menyirami secara teratur. Nah, ini benar ya, silahkan diberi tanda centang. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 5. Ada sebuah dongeng di situ. Judulnya Katak dan Ular Piton. Nah, nanti kalian baca ya, baca dengan teliti, baca dengan cermat dongeng ini. Nah, sekarang kita akan langsung menjawab soalnya saja ya. Siapa saja hewan yang ada di danau dalam cerita tersebut? Nah, nanti setelah kalian baca, kalian
bisa tahu hewannya apa yang ada di dalam cerita tersebut, yang ada di danau, ya. Kemudian apa yang dilakukan katak di sekitar danau, di sini ada ya. Yang dilakukan katak ini melompat-lompat menjauhi danau. Kalau tadi hewan yang ada dalam cerita ini, yang ada di danau adalah dua ini ya, katak dan ular piton, 2 ekor hewan. Katak dan ular piton. Oke, nomor 3, apa yang ditemukan katak di semak-semak? Nah, katak ini menemukan ada ular piton yang muncul dari balik semak-semak. Nomor 4, apa yang ditawarkan ular piton pada katak? Ular piton menawarkan bantuan untuk menemani katak menjelajahi hutan. Mengapa ular piton menyuruh katak mengikatkan tali pada ekornya? Nah, di sini ada supaya katak tidak tertinggal dari ular piton. Nah, sekarang yang B, kita akan mengurutkan penggalan cerita ini menjadi sebuah cerita yang urut ya. Nah, silahkan anak-anak menulis urutannya seperti ini. Yang pertama, katak melompat menjauhi danau. Kemudian muncul ular dari semak-semak. Katak ketakutan melihat ular. Ular menawarkan bantuan. Ular berusaha membelit katak. Katak dan ular disambar elang. Nah, urutannya seperti ini ya. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini, silakan anak-anak mengerjakan yang ini. Tuliskan watak dari masing-masing tokoh dongeng katak dan ular piton. Nah, tokohnya di situ tadi ada siapa saja. Kemudian wataknya masing-masing bagaimana. Silakan ditulis dalam tabel ini. Setelah selesai, kemudian difoto dan dikirimkan ke classroom untuk nilai tugas Bahasa Indonesia KD 4.8. Oke anak-anak ya, Beranum tunggu. Nah, sekarang kita belajar muatan PPKN. Perhatikan di halaman 65, lambang sila kedua Pancasila dan maknanya. Ini lambang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila ini digambarkan dengan rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Jadi kalau anak-anak mengamati, pada rantai emas ini ada 2 bentuk. Ada rantai yang berbentuk lingkaran, ada rantai yang berbentuk persegi atau segi 4 ya. Mata rantai berbentuk segi 4 merupakan lambang laki-laki. Sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Nah, ini kalau lingkaran melambangkan perempuan, kalau yang segi 4 melambangkan laki-laki. Maka lambang sila kedua ini adalah hubungan antar individu masyarakat Indonesia yang dilakukan secara adil dan beradab, sehingga secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Nah, jadi laki-laki dan perempuan sebagai masyarakat Indonesia ini saling bersatu ya, saling berhubungan satu sama lain, sehingga secara keseluruhan menjadi lebih kuat ya. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah berbuat baik pada teman.
Oke, kita jawab soal di bawahnya ya. Apakah simbol sila kedua Pancasila? Simbolnya adalah rantai emas. 2. Tuliskan sila kedua Pancasila. Ini bunyinya anak-anak pasti sudah hafal ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Jelaskan arti mata rantai berbentuk segi empat. Tadi apa bentuknya? Tadi apa? Kalau segi empat berarti laki-laki ya. Kemudian yang nomor 4, apa arti mata rantai berbentuk lingkaran? Nah, kalau lingkaran berarti perempuan. 5. Apa makna lambang sila kedua Pancasila? Maknanya ini ya, hubungan antar individu masyarakat Indonesia yang dilakukan secara adil dan beradab, sehingga secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Nah, sekarang yang B, berilah tanda centang pada sikap menghargai keragaman yang sesuai sila kedua Pancasila. Ini gambarnya seorang anak sedang menolong seorang nenek menyeberang jalan ya. Ini benar termasuk sila kedua. Dicentang. Lalu yang ini membuang sampah ke sungai, tentunya hal yang salah ya. Kita biarkan. Kemudian yang ini, kedua anak ini saling bersahabat, saling menghormati satu sama lain. Nah, ini juga termasuk sila kedua. Nah, sekarang halaman 66. Leo sedang berjalan menuju taman sekolah. Tiba-tiba kaki Leo tersandung batu hingga membuatnya terjatuh. Bona yang melihat kejadian tersebut langsung tertawa. Apakah tindakan Bona terhadap Leo sudah tepat? Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya tidak tepat ya. Apa yang dilakukan Bona ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya. Bagaimana seharusnya sikap Bona terhadap Leo? Seharusnya Bona menolong Leo. Bukannya menertawakan, tapi harusnya Bona menolong Leo. Nah, sekarang bawahnya, sila kedua Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. 1. Menolong orang lain. 2. Saling menghormati. 3. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini hanya beberapa contoh ya anak-anak ya. Ada juga contoh-contoh yang lain. Misalnya saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu ya. Itu juga boleh. Baik anak-anak, sekarang kita belajar muatan matematika. Ini masih sama seperti yang sebelumnya, sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Kita akan mengerjakan yang A ya. Jika memiliki 21 jepit rambut, jepit tersebut dimasukkan dalam 7 plastik. Jadinya seperti ini bentuknya ya. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kemudian jika mengubahnya dengan mengambil semua jepit dan memasukkannya dalam 3 kantong plastik. Nah, kalau diubah kita balik ya posisinya. Jadi 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, tuliskan bentuk operasi hitung perkaliannya dalam sifat komutatif. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk perkalian seperti ini. 7 kali 3 sama dengan
3 kali 7 sama dengan 21. Nah, untuk yang B, silakan anak-anak bisa mengisi sendiri. Ini cuma tinggal membalik saja ya. Oke, sekarang ayo bereksplorasi. Mita membeli 14 buah wortel di pasar. Wortel tersebut akan diberikan pada kelinci peliharaannya. Berapa jumlah wortel jika diberikan pada 2 kelinci? Nah, tadi jumlahnya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berapa jumlah wortel jika diberikan pada 7 kelinci? 14 dibagi 7 sama dengan 2. Tuliskan bentuk operasi hitung perkalian sifat komutatifnya. Ini ya bentuk perkaliannya. 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, untuk soal di bawahnya, silakan kalau anak-anak mau mencoba sendiri, ini tinggal menukar tempatnya saja ya. Ini 13 kali 11 sama dengan berapa? Nanti dihitung. 12 kali 7 sama dengan berapa? Nanti dihitung sendiri ya. Oke, seperti itu anak-anak. Pembelajaran tematik hari ini cukup di sini dulu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas classroom hari ini. Jangan lupa juga harus menjaga kesehatan. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.